Ludwig Wittgenstein, ya, atau biasa disebut dengan pendeknya Wittgenstein, adalah salah satu pendiri atau tokoh filsafat analitik. Bersama Gottlob Frege dan Bertrand Russell, Wittgenstein disebut-sebut sebagai salah satu filsuf abad ke-20, ya, salah satu filosof terbesar abad ke-20 setelah Immanuel Kant. Kali ini kita akan membahas pendapatnya tentang filsafat di dalam karya awalnya, yaitu Tractatus. Simak penjelasannya berikut. Di dalam Tractatus, Wittgenstein menjelaskan, ya, apa itu filsafat. Menurut Wittgenstein, filsafat itu bukan doktrin. Filsafat itu adalah aktivitas. Aktivitas filsafat adalah melakukan analisis logis terhadap pemikiran. Karena pikiran diungkapkan, diekspresikan di dalam bahasa atau apa yang disebut dengan dia proposisi atau pernyataan-pernyataan. Jadi tugas filsafat adalah melakukan analisis logis terhadap proposisi atau pernyataan dengan cara melakukan klarifikasi, elusidasi, menjelaskan, ya, menjelaskan proposisi yang ambigu, yang tidak jelas itu dibuat sehingga menjadi clear dan jelas, lalu tidak menimbulkan salah paham. Itu tugas filsafat menurut Wittgenstein. Seperti yang dia katakan dalam Tractatus, philosophy aims at the logical clarification of thought. Di filsafat itu bertujuan untuk melakukan klarifikasi logis terhadap pikiran. Di dalam karyanya Tractatus, Wittgenstein melakukan apa yang disebut dengan linguistic turn di dalam filsafat, yaitu belokan linguistik di dalam filsafat. Apa yang dimaksud dengan linguistic turn di dalam sejarah filsafat? Dia berbelok dari mana? Sebelum berbelok ke bahasa, itu filsafat itu berada di jalan yang mana? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa filsafat itu, ya, sebelum Wittgenstein, salah satu fokusnya adalah pada menganalisis pikiran. Yang jadi persoalan adalah pikiran itu ada di mana? Pikiran itu bisa ada di dalam diri kita, di dalam kepala kita sebagai sebuah proses mental atau proses psikologis, tapi pikiran juga bisa ada di dalam bahasa atau di dalam linguistik. Nah, kalau filsafat sebelumnya seperti Immanuel Kant misalnya, fokusnya adalah menganalisis struktur pikiran, the structure of mind. Jadi struktur pikiran yang ada di dalam kepala kita. Wittgenstein, ya, berbelok dari jalan filsafat yang seperti itu. Dia tidak melihat pikiran itu sebagai sebuah proses mental, karena kalau pikiran itu sebagai sebuah proses mental, menurut dia pikiran itu kita tidak bisa menarik garis pembatas, ya. Kita tidak bisa membatasi pikiran sebagai sebuah proses mental. Pikiran itu seluas imajinasi. Semakin luas imajinasi Anda, semakin luas pikiran Anda. Jadi yang membatasi pikiran itu sebagai sebuah proses mental adalah imajinasi. Tapi ketika pikiran itu dipahami sebagai ekspresi apa yang kita pikirkan itu di dalam bahasa, di bahasa itu sebagai ekspresi pikiran. Pikiran apa? Pikiran kita tentang realitas, ya. Pikiran kita tentang realitas itu diekspresikan dalam bentuk bahasa. Karena pikiran kita tentang realitas itu diekspresikan dalam bentuk di dalam bahasa, atau yang disebut dengan Wittgenstein itu di dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi, kita bisa melihat batas-batas pikiran. Keterbatasan pikiran itu di mana? Dengan melihat keterbatasan bahasa. Sebagaimana yang
ditulis oleh Wittgenstein, in a proposition, thoughts find an expression that can be perceived by the senses. Jadi di dalam proposisi, pikiran menemukan ekspresinya yang dapat dipersepsi oleh indera. Pikiran yang diucapkan dalam bentuk pernyataan atau pikiran yang ditulis dalam bentuk pernyataan itu bisa dipersepsi oleh indera. Kita bisa mendengarkan ucapan seseorang, kita bisa juga melihat apa yang ditulis oleh seseorang. Kalau pikiran itu sebagai mental proses, kita tidak bisa mengaksesnya. Kalau pikiran diungkapkan diekspresikan di dalam bentuk proposisi atau pernyataan di dalam bahasa, kita bisa mengakses apa yang dipikirkan oleh seseorang. Apa itu bahasa dan apa itu dunia? Menurut Wittgenstein, bahasa adalah totalitas proposisi-proposisi. Jadi bahasa itu terdiri dari pernyataan-pernyataan. Sedangkan dunia adalah totalitas fakta. Di dunia berbeda dengan dalam metafisika tradisional. Kalau dalam metafisika tradisional, dunia itu terdiri dari objek-objek. Wittgenstein berbeda dengan hal itu. Wittgenstein mengatakan bahwa dunia itu terdiri dari fakta-fakta. Fakta adalah terdiri dari objek-objek yang dikombinasikan membentuk apa yang disebut dengan situasi atau keadaan, yaitu state of affairs. Bagaimana hubungan antara bahasa dengan dunia, atau hubungan antara bahasa dengan realitas? Untuk menganalisis hubungan bahasa dengan realitas, Wittgenstein membagi bahasa atau proposisi ke dalam beberapa jenis, yaitu bahasa yang digunakan di dalam logika atau proposisi logika, kemudian bahasa yang digunakan oleh sains, yaitu proposisi atau pernyataan empiris, kemudian bahasa yang dipakai di dalam metafisika, di dalam etika. Bagaimana hubungan masing-masing bahasa ini dengan realitas? Kita mulai dari bahasa di dalam logika atau proposisi logika.